Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu para pemirsa yang menyaksikan presentasi kami ini. Perkenalkan kami Rumbes, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang saat ini fokusnya pada Trauma Release and Mind Empowerment Center. Yang kedua, Lembaga Bali Training, sebuah lembaga pelatihan yang saat ini usianya sudah 12 atau 13 tahun di Indonesia melayani para profesional peningkatan kinerja SDM para profesional di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kami hari ini sedang mempresentasikan dan akan mempresentasikan metode relaksasi otot atau metro, yaitu sebuah program manajemen stres melalui gerakan otot. Dan ini dilakukan karena banyak kajian dalam berbagai macam universitas maupun lembaga-lembaga psikologi yang mengatakan bahwa stres sangat berhubungan dengan kinerja. Karena stres itu mempengaruhi pola pikir dan pada ujungnya mempengaruhi tindakan kita karena sebelum bertindak kita berpikir dan ujungnya mempengaruhi hasil atau kinerja karena kinerja ataupun hasil dilakukan karena tindakan dan tindakan dilakukan karena proses berpikir. Chaos dalam proses berpikir, chaos dalam bertindak dan ujungnya chaos dalam hasil. Nah, yang menarik adalah kali ini di dunia ini sekarang berkembang berbagai macam teknik releasing atau trauma gitu, yang basisnya adalah pikiran. Ada hipnoterapi, ada NLP, CBT dan sebagainya. Tantangannya adalah ini sangat sulit dilakukan ketika sendiri. Mengapa ketika sendiri dilakukan? Sulit dilakukan karena ketika kita eh, sibuk dengan stres kita, pikiran kita sulit diakses. Kecuali kita punya fasilitator atau orang lain untuk membimbing kita. Tapi kalau sendiri sangat sulit dilakukan. Maka kami kembangkan teknik yang di luar pikiran namanya teknik metro. Metro ada kompilasi dari 3 gerakan atau 3 metode relaksasi otot untuk melepaskan stres. Nah, bagaimana teorinya? Ayo kita eh, pelajari apa itu dasar teori dari teknik metro ini. Kita akan mulai dengan video terlebih dahulu kalau gitu. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa ada, jadi kami ingin menjelaskan sedikit, ini adalah kondisi di mana sebuah pemburuan, bukan pemburuan sebenarnya, sebuah, enggak, sebentar, maaf. Ya ini sebuah kondisi di mana eh, ada beruang kutub yang sedang diburu gitu, dengan ingin dibuat suntikan, ingin suntikan apa? Pistol bius ya gitu. Yang menarik adalah ketika diburu, buruan ini lari. Tapi kan tingkat stres ketika lari kan adrenalin adrenalin mengalir di dalam tubuhnya, hormon kortisol mengalir, gula juga dibakar untuk membantu berlari dan sebagainya, dan berbagai macam hormon stres mengalir dalam tubuhnya. Yang menarik begitu diburu, begitu kena 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 suntikan, dia pingsan,
tubuh beruang ini bergetar gitu. Nah, setelah itu sebenarnya getaran itu untuk mengembalikan kondisi tubuh pada kondisi normal. Karena ketika dia berlari, dikejar, kan stres. Seluruh hormon-hormon stres ini mengalir dalam tubuh karena untuk mempersiapkan fight and flight gitu, berlari atau melawan gitu kan. Kan dia tidak bisa melawan, akibatnya berlari ya, gitu. Dan hormon stres mengalir dalam tubuhnya. Dan ketika kondisinya tenang, cara hewan mengembalikan kondisi tenang ini dengan cara menggetarkan tubuhnya. Gitu. Nah, kalau manusia biasanya dihentikan getaran ini. Akibatnya otot stres memorinya masih ada dan dia menyimpan rasa stres dalam otot gitu. Yuk kita lihat. Right there. Looks like a fatty. We'll go for that one, Dennis. Yeah, oh yeah. Absolutely perfect. He decides to get a bit bigger next and so on. Yes. Holy snapper. If you watch that animal after he finishes convulsing, you'll see, because he's aware of the fact that we're all around him, and it's a very stressful experience for an animal like a polar bear. And after he settles down, and then he'll start doing a couple of deep breaths, and then he'll breathe really nicely, and it'll really... Now, look, here he goes. See how he's breathing there now? You can see, so that even though it looks a little unpleasant to look at him convulsing like that, in fact, it lets off all that stress, and he then is able to relax and sleep the thing off. Ya, itulah sebuah fakta ya. Dan tadi disebutkan di terakhir bahwa eh, hewan yang tidak melakukan itu adalah dua, yaitu hewan kebun binatang dan manusia gitu. Mengapa manusia tidak melakukan itu? Karena dia ditahan gerakan itu. Jadi di zaman manusia purba gitu, manusia purba kan tiap hari ngadepin tantangannya, hewan dan sebagainya gitu. Jadi ketika dia keluar, ada hewan buas, dia siap 3V itu, fight, flight, or freeze gitu. Karena ada bagian otak di dalam otak kita, ada bagian otak mamalia, otak reptil yang ada di setiap reptil yang hanya bertindak untuk 3V tadi, fight, flight, or freeze gitu. Dan terakhir adalah otak kortek atau logik kita gitu. Nah, saat stres, tubuh keluarkan semua hormon kortisol, gula, adrenalin, otot. Dan otot bagian psoas, psoas itu dari pinggul ke bawah, yang bersiap-siap untuk lari, melawan, ataupun diam gitu. Nah, begitu masa selesai, tubuh bergetar untuk mengembalikan tuh tadi pembakaran gula, hormon, dan sebagainya kembali pada posisi normal. Nah, karena getaran ini ditahan oleh manusia sering sekali karena malu dan sebagainya, akibatnya terjadi komunikasi yang tidak maksimal antara otak dengan otot dan membuat otot tetap memegang memori stres. Tapi walaupun kondisi sudah aman, sudah nyaman gitu. Seperti halnya beruang tadi, begitu selesai tubuhnya melakukan discharge ya, melakukan mengeluarkan semua trauma, tubuh kembali normal dan bisa rileks gitu. Tapi kalau manusia karena ditahan, maka tidak bisa rileks ototnya gitu. Walaupun kondisi sudah nyaman, dan ini yang sering menimbulkan penyakit ya. Dari mulai diabetes, hipertensi, stroke dan sebagainya gitu. Dan inilah makanya kita mengembangkan teknik namanya metro.
sebuah teknik kumpulan kompilasi dari berbagai macam kajian yang telah dikembangkan dari tahun 30-an gitu. Jadi ada 3 cara saat ini mengembangkan teknik relaksasi otot. Pertama, cara yang dikembangkan tahun 30-an oleh Dr. Edmund Jacobson. Dia mengembangkan namanya progressive muscle relaxation. Ya, dengan menegangkan otot kemudian melepaskan. Kemudian ada juga dikembangkan lagi di berikutnya tahun 40 atau 50-an oleh Dave Elman dengan berbasis hipnoterapi. Jadi mensugesti tubuh untuk bergerak melalui pikiran. Nah, yang ketiga, di tahun 2000-an, asistennya Mother Teresa yang banyak masuk ke daerah bencana, gitu, dikembangkan oleh Dr. David Berceli. Dia mengembangkan TRE, Trauma Releasing Exercise. Di sini, dia menstimulasi otot untuk melakukan shaking bergetar, sehingga memancing otot-otot lain ikut bershaking, terutama otot-otot traumatik, agar terjadi releasing di otot, gitu. Dan ini membuat banyak testimoni orang dari mulai sakit punggung, pinggang, eh, mudah tidur, insomnia, dan sebagainya gitu. Nah, di dalam teknik metro, kita mengajarkan ke semuanya, kita agar, karena teknik Edmund Jacobson bisa dilakukan saat sambil tiduran, sambil duduk gitu. Eh, dan sudah diajarkan ke anak-anak gitu. Teknik ini adalah membuat, mengurutkan relaksasi dari mulai wajah sampai kaki gitu. Jadi kita mengurutkan untuk melepaskan, mungkin saja ada area-area otot yang tersimpan memori stres di situ. Metode 1 ini ada kurang lebih 13 gerakan relaksasi tubuh. Nah, metode 2 kita gunakan imajinasi atau visual relaxation gitu. Digunakan dan dilakukan sambil tidur seperti yang ada dilihat di gambar. Ini kami lakukan pelatihan ini untuk komunitas ya. Mereka merilis gerakan dengan gerakan nomor 2 gitu. Mereka menggerakkan tubuh sendiri tanpa tanpa sengaja, maksudnya membiarkan tubuh bergerak sendiri ya gitu. Dan ketiga adalah kita menggunakan stimulasi otot atau relaksasi gitu. Sekarang kita lihat beberapa contohnya ya gitu. Ini adalah contoh latihan nomor 2 ya. Kalau nomor 1 besok kita harus pelagakan. Nah, nomor 2 kita perlu lakukan ini dan tubuh bergerak sendiri merilis rasa stresnya. Baik, itulah salah satu contoh. Beberapa contoh, kita akan masukin contoh berikutnya adalah contoh gerakan ketiga. Ini contoh ini dilakukan di luar karena gerakan ini sudah sampai di luar, jadi bukan gerakan Indonesia. Gerakan ini kembangkan oleh David Berceli. Sekarang kita akan lihat bagaimana teknik ini dilakukan ke anak-anak yang ADHD gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana prakteknya untuk mereka yang punya ADHD dan dilakukan eh, di rumah gitu. Dan sebenarnya ini saat ini di luar negeri ini bagian dari gerakan eh, family therapy ya gitu. Kita bisa lihat ini anak-anak yang ADHD gitu. Kemudian dibimbing, diperlihatkan oleh ibunya, kemudian dibimbing oleh David Berceli dari video gitu. Dan kita akan lihat bagaimana David Berceli membimbing anak ini.
Gonna put my hands on there. It just reminds me of walking, and I don't know why. But yeah, it's quite nice and relaxing as well. Nah, di dalam teknik ini, karena tadi kita bicara otak reptil dan otak korteks, bukan berarti orang ini kehilangan kesadaran ya. Jadi ini bukan kesurupan gitu. Orangnya masih bisa bicara gitu. Orangnya masih bicara karena itu bagian korteknya dan bagian batang otaknya atau otak reptilnya yang menggerakkan seluruh otot-ototnya. Jadi secara sadar dia masih bisa bicara dan anaknya masih bisa bicara karena dibimbing oleh Dr. David Berceli dari video gitu. It's sort of like pushing sort of tremor further up as well. And is that comfortable that it pushes the tremor further up? Yeah. Okay, can you stop tremoring again, Harry? Let's just let your body calm down a little bit. And so we see how strongly Nah, ini untuk menjelaskan anak ini ya kesurupan ya. Dia kalau mau berhenti bisa berhenti kapanpun. Tapi dia membiarkan tubuhnya menggerakkan, merilis semua stres yang ada di dalam tubuh. Baik, itu contoh sekilas tentang apa itu metro. Jadi metro ada sebuah metode. Ini awalnya. Jadi kalau yang stimulasi otot dibuat lelah untuk memancing gerakan shaking. Kemudian kita melakukan wall sit dan ikuti gerakan sampai berhenti gitu. Inilah teori-teori teknik ketiga. Dan di dalam teknik ini kita membiarkan kesadaran tubuh membimbing kita untuk melepaskan rasa stres yang ada di kita. Dan ini bisa menjadi rutinitas kita. Rutinitas di kantor, bahkan beberapa relasi kami ada yang memberikan waktu sekitar setengah jam setelah masuk atau sebelum masuk, bahkan di hari-hari tertentu, hari Jumat mereka akan melakukan olahraga bareng dan salah satu olahraganya ini. Jadi melakukan shaking bareng karena mereka sudah punya tempat yang besar ya gitu. Dan ini adalah teknik yang bagus dilakukan oleh secara rutinitas karena tiap hari kita mengalami tekanan kerjaan, tekanan keluarga dan sebagainya, dan itu membuat kita stres. Dan kalau itu dibiarkan dia akan menumpuk dan menjadi penyakit gitu, baik secara psikis maupun secara fisik. Dengan cara ini kita bisa merilis, tidak harus menggunakan pikiran dan bisa melakukan swa healing atau sendiri. Baik Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tertarik bisa hubungi kami dan bisa mengadakan pelatihan baik di komunitas, di keluarga, di kantor ataupun di tempat lainnya, dan bisa hubungi kami untuk bisa mengadakan pelatihan bersama tim Bapak Ibu semua. Demikian penjelasan kami, semoga informasi ini berharga dan bisa memberikan wahana bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja, karena stres ini sudah kita paham kita akan mengganggu kinerja keluarga, kinerja kantor, dan kinerja di berbagai macam kehidupan kita. Baik, segitu informasi kami. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.